pagi Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam acara atau dalam melakukan kegiatan penerapan budaya positif di sekolah oleh CDP Angkatan 10, yaitu Ibu ini Anjasmarani SPD. Baiklah, marilah sebelum kita memulai acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala TK 5 Putih kepada Ibu Sukarni SPD AU. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita dengan tidak jemu-jemunya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebagai nikmat pada kita semua, di antaranya nikmat sehat dan nikmat kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di TK 5 Putri ini dalam rangka mendukung kegiatan calon guru penggerak angkatan 10. Kebetulan di TK 5 Putri ini yang terpanggil adalah Dini Anjasmarani SPD. Selawat dan salam marilah kita juga tunjukkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dan semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari yaumil kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwasanya saya selaku pimpinan di TK 5 Putri ini sangat menyambut baik atas terlaksananya kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 ini, di mana pada hari ini nanti si calon guru penggerak akan menyampaikan atau memaparkan, mengimbaskan kepada rekan-rekan guru yang lain tentang penerapan budaya positif di sekolah kita terutama. Dan harapan-harapan kami ke depan nantinya semoga guru-guru yang belum terpanggil dalam angkatan-angkatan guru penggerak semoga akan segera terpanggil, karena semuanya memang sudah mendaftar, mungkin tinggal menunggu saat gilirannya nanti akan terpanggil insyaallah. Selanjutnya harapan ke depan masalah guru penggerak ini sangat saya sambut dengan baik. Saya merasa sangat berbahagia karena dengan adanya guru-guru penggerak nantinya akan memajukan dunia kegiatan pendidikan terutama di sekolah TK 5 Putri ini yang sangat kami sayangi, kami banggakan. Disinilah tempat kami berbagi baik ilmu maupun mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapannya, semoga pengimbasan penerapan budaya positif di sekolah kami ini nanti akan dapat kami serap, kami terima, kami imbaskan ke guru-guru dan untuk kemajuan di sekolah kami masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sukarni SPD AU. Baiklah, untuk acara selanjutnya adalah doa. Yuk, mari sama-sama ibu-ibu kita mengangkat tangan dari berdoa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami,
menerapkan budaya positif di sekolah kami. Berilah kami kelancaran ya Allah, berilah kami kelancaran ya Allah, berilah kami kelancaran ya Allah, agar semua pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah ini bisa kami serap, bisa kami pahami, dan bisa kami imbaskan kepada teman-teman dan juga untuk kelangsungan anak-anak, pendidikan di anak-anak kami, anak murid kami nanti di tahun selanjutnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawid alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa ila hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita menginjak ke kegiatan inti hari ini, yaitu pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bunda atau CGP Angkatan 10 Ibu Ini Anjasmarani SPD. Kepada Ibu Ini Anjasmarani, ayo silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya hari ini, yang mana saya di sini membuat aksi nyata tentang pemaparan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas saya di modul 1.4 ya, mengenai budaya positif. Jadi sebelum kita mulai penerapan budaya positif di sekolah, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Dimohon untuk rekan-rekan semua berdiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya. Dengan mengikuti ice breaking tadi, kita menjadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Oke, selanjutnya adalah kesepakatan kelas kita. Jadi sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini sudah saya siapkan, boleh ditambah atau dikurangi ya. Kesepakatan kelasnya yaitu yang pertama hadir seutuhnya, yang kedua menghargai waktu bersama, yang ketiga memaksimalkan kesempatan berdiskusi, dan yang keempat buat catatan jika diperlukan. Apakah rekan-rekan di sini setuju akan kesepakatan kelas kita? Setuju. Iya, terima kasih ya. Jadi tidak ada yang ditambah ya. Oke, lanjut. Di sini ada tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu untuk memahami konsep budaya positif. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Dan yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Selanjutnya, ini ada setuju atau tidak setuju, ya. Di sini ada pertanyaan pemantik. Jadi di sini rekan-rekan menjawab setuju atau tidaknya atas pernyataan berikut ini. Jadi yang pernyataan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah di sini rekan-rekan setuju mengenai pernyataan nomor 1 ini? Saya setuju. Oke, setuju. Ini jawabannya kita simpan dulu, nanti kita akan bahas bersama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti hafalan surat pendek atau membaca abjad atau menghitung angka 1 sampai 50. Jadi di sini bisa ada seorang anak, ya, dia tidak selesai mengerjakan tugasnya. Jadi di sini kita sebagai guru memberikan hukuman dengan hal yang positif, yaitu menyuruh dia membersihkan halaman karena dia tidak menyelesaikan tugasnya tadi, atau kita suruh dia berhitung 1 sampai 10. Jadi menurut ibu-ibu di sini, apakah setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Oke, setuju ya. Kita simpan dulu. Dan yang terakhir ada pernyataan, yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju? Setuju. Setuju. Oke. Nah, nanti di sini kita akan bahas bersama. Jadi maksud saya di sini bukan menggurui, ya, karena di sini saya sudah terlebih dahulu mendapatkan ilmu di pendidikan guru penggerak. Jadi akan saya imbaskan kepada rekan-rekan saya di sekolah ini. Ya, kita bahas yang pertama, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, kita sebagai rekan guru, sebagai guru, ya, seharusnya pernyataan ini tidak setuju. Ya, jadi kenapa tidak setuju? Karena hukuman ini dapat memberikan dampak pada jangka waktu yang lama. Ya, seperti yang telah saya alami sendiri, ya. Dulu waktu saya duduk di bangku SMP, saya pernah disuruh oleh guru matematika saya itu mengerjakan soal di papan tulis. Tapi saya tidak bisa menyelesaikan soal itu. Jadi di situ guru saya marah, ya, memberikan hukuman, bahkan guru saya menampar saya. Jadi di situ saya sangat ingat betul, ya, ekspresi dia marah, ya, ekspresi dia tidak bisa. Kenapa aku tidak bisa? Karena mungkin dia kecewa karena saya tidak bisa itu, ya. Jadi istilahnya hukuman itu sangat membekas dalam diri saya, ya. Walaupun, ya, pemberian hukuman itu dalam bentuk hal yang positif, ya. Karena anak-anak akan, kalau misalnya anak-anak disuruh berhitung 1 sampai 50, dia akan merasa bahwa dia itu, wah, ini tidak bisa, ya. Walaupun itu hukuman yang bersifat hal yang positif, ya. Lalu kemudian ada di sini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dikatakanlah, ya, penghargaan ini adalah sebuah reward atau bintang, ya. Dan kita kan guru TK sering, ya, memberikan bintang apabila anak didik kita berhasil atas pembelajaran kita, jadi kita beri bintang, ya. Nah, memberi penghargaan ini, ya, malah bukan memberikan motivasi, ya, untuk anak, tapi malah kalau dia termotivasi dengan, oh, nanti saya harus bisa, kalau saya bisa nanti saya akan diberikan bintang oleh bu guru, ya. Jadi ini menghilangkan motivasi yang sebenarnya ada di dalam dirinya. Jadi penghargaan itu sangat tidak bukan meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini adalah konsep inti budaya positif. Jadi di sini hari ini, ya, kita akan membahas, ya, inti dari budaya positif.
Yang pertama itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, ya. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti kita bahas tentang segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas yang pertama, yaitu disiplin positif. Nah, kira-kira setelah ibu-ibu di sini mendengarkan kata budaya positif, apa yang terpikir di benak ibu-ibu tentang budaya positif ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Silakan. Menurut saya ya Bu ya, budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang menanamkan kebiasaan yang baik-baik untuk anak. Oke, jadi pembiasaan baik ya Bu ya. Oke, betul sekali. Jadi budaya positif ini memang perwujudan ya dari nilai-nilai keyakinan universal yang nantinya akan diterapkan di sekolah kita. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama disiplin positif. Jadi disiplin itu ya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi di sini makna dari budaya positif ini, disiplin ya, makna dari disiplin ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu kitalah yang mewajibkannya sekeras-kerasnya untuk diri kita sendiri. Namun apabila kita kurang cakap, seseorang pula, seorang lainnya yang wajib memberikan disiplin kepada kita, yaitu dengan peraturan ya. Jadi itulah, jadi kalau kita tidak bisa memegang disiplin untuk diri kita sendiri, maka wajiblah orang lain yang akan mendisiplinkan kita, yaitu dengan peraturan. Oke, selanjutnya adalah ya, jadi disiplin positif ini menerapkan disiplin supaya anak dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif yang lebih mengontrol ke disiplin diri ya, sehingga dia dapat melakukan tindakan dengan segala cara ya. Terus yang ketiga, membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sempat belajar ya tentang nilai-nilai kebajikan universal ya, tadi ya ada kata yang menyebutkan nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi apa nilainya yang berbeda Pancasila? Yang pertama, iya, beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Oke, masya Allah, pintar semua ya. Oke, selanjutnya yaitu pembelajaran yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia ya, menurut Diana Gosen ya. Yang motivasi yang pertama yaitu perilaku manusia kita termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi di sini maksudnya seseorang itu berperilaku untuk menghindari
menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, atau tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Terus motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi di sini kita kadang sering ya kita berbuat sesuatu itu hanya untuk dipuji dari orang lain ya. Jadi ada motivasi itu karena untuk dipuji ya. Terus kemudian di sini ada yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi motivasi inilah yang membuat orang mempunyai disiplin positif, karena motivasi ini sudah bersifat internal ya. Jadi motivasi yang ketiga inilah yang sudah bersifat internal ya. Sedangkan motivasi yang pertama dan kedua itu masih motivasi yang eksternal. Oke, sekarang kita lanjut. Motivasi manusia ya, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal. Jadi kita itu sebagai seorang guru ya, hendaknya menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa ya. Ialah untuk supaya siswa kita itu menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebaiknya untuk motivasi ini ya, kita hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Oke, selanjutnya ya. Nah, tadi kita sudah perhatikan ya tentang hukuman. Nah, di sini ada hukuman yaitu dihukum oleh penghargaan ya. Jadi penghargaan itu termasuk hukuman. Kenapa? Karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan itu menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Dan yang keempat penghargaan tidak efektif. Yang terakhir adalah penghargaan dapat merusak hubungan. Nanti kita bahas satu persatu, yaitu untuk pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini jadi penghargaan itu hanya berlaku untuk seseorang melakukan sesuatu hanya dalam jangka pendek. Ya, jika kita menggunakan penghargaan terus-menerus ya, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang telah diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Jadi penghargaan atau reward ini boleh kita berikan kepada anak didik kita, namun tidak boleh terlalu sering karena dapat merubah motivasi yang sudah ada dalam dirinya. Ya, jadi selanjutnya yaitu penghargaan menghukum. Jadi di sini maksudnya ya, di dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara di kelas, yang tidak mendapatkan juara akan merasa dihukum. Ya, tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh yang tidak mendapatkan juara saja. Ya, jadi kalau kita di PAUD ini memang tidak ada ya yang namanya juara-juara ya. Semua anak kita berikan penilaian ya yang baik tanpa ada juara, karena kalau misalnya kita mengadakan juara nanti bisa memberikan dampak kecemburuan sosial antara anak itu dan teman-temannya. Selanjutnya yaitu penghargaan dikatakan tidak efektif. Kenapa? Karena jika seseorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya, jadi di sini suatu penghargaan itu
bisa membuat orang tersebut kecewa apabila dia tidak dapat. Ya, jadi anak murid kita yang mana dia berbuat sesuatu itu untuk mendapatkan reward dari gurunya, terus anak itu tidak mendapatkannya dan dia merasa akan kecewa, ya karena dia tidak mendapatkan reward padahal dia sudah berharap istilahnya ya ingin mendapatkan reward itu dari gurunya. Dan itu akan membuat anak itu tidak akan berusaha sekelas sebelumnya. Oke, yang selanjutnya adalah ya dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan ya. Sebagai contoh ya, jika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri ya. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, jadi penghargaan ini sangat dapat merusak hubungan. Merusak hubungannya itu ya antara dia dan teman-temannya, ya karena dia merasa iri, ya merasa cemburu. Kok ini dikasih penghargaan, sedangkan aku tidak, gitu. Oke, selanjutnya, nah di sini terdapat ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman dan konsekuensi ini berbeda, ya. Kalau hukuman, ya, hukuman itu akan membuat anak tersakiti, ya, baik fisik maupun hatinya. Karena kalau kita memberikan hukuman, ya, sangat pasti sedihlah anak itu, ya. Nah, namun kalau konsekuensi, ya, membuat anak itu tidak merasa nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Oke, sekarang kalau contoh selanjutnya di sini, kalau hukuman, ya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kenapa? Karena dia takut akan dihukum. Karena dia tahu kalau dia bakal dihukum, jadi makanya kesalahan dia sembunyi, ya, dia sembunyi karena pasti dia tahu kan, nanti kalau aku bakal ini pasti aku kayak dihukum sama ibu guru, ya. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Namun kalau konsekuensi, ya, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Karena konsekuensi di sini sudah disepakati oleh guru yang membuat konsekuensi. Jadi anak berperilaku itu untuk memenuhi peraturan atau konsekuensi yang sudah ibu gurunya buat. Ya. Lalu selanjutnya adalah jadi di sini supaya kita lebih mengetahui antara hukuman dan konsekuensi, kita akan menjawab pertanyaan ini ya. Apakah pernyataan ini berupa hukuman atau konsekuensi? Jadi pernyataan yang pertama adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut ibu-ibu, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya hukuman, Ibu. Oh, hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Selanjutnya yaitu menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Jadi ini sebagai contoh ya, misalnya si Aisyah sedang mengerjakan tugasnya, ya. Tapi di sini Inara itu mencoret tugas Aisyah. Jadi Inara di sini harus menggantikan kertas yang sudah dicoret-coretnya. Jadi ini apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Baik, saya akan mencoba menjawab. Yang pasti insya Allah ini adalah konsekuensi. Oke, terima kasih. Kita simpan dulu jawabannya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi di sekolah ini ya, anak-anak itu harus menggunakan sepatu hitam ya. Maka suatu hari anak itu tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dia makanya disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena dia salah tadi pakai sepatu. Jadi menurut ibu, apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya konsekuensi. Oke, konsekuensi. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita cek.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu berupa hukuman. Betul ya? Karena mengelilingi lapangan bola basket ini akan membuat anak-anak itu menjadi malu ya, yang diberikan hukumannya. Jadi ini makanya disebut dengan hukuman. Lalu yang kedua, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret oleh temannya. Ini adalah merupakan konsekuensi. Betul ya? Nah, terus selanjutnya ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan hukuman. Ya. Iya, jadi kenapa ini disebut hukuman? Karena ini merupakan tata tertib ya yang ada di sekolah. Lalu kemudian anak itu melanggar, jadi makanya diberi hukuman lah. Dia itu disuruh untuk tidak usah pakai sepatu selama kegiatan di sekolah. Jadi ini merupakan hukuman. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ya hukuman, konsekuensi, dan ada lagi yang namanya restitusi. Hukuman kalau di sini masih identitasnya gagal, ya. Sedangkan konsekuensi dan restitusi identitasnya berhasil. Ya, kenapa disebut berhasil? Karena kita lihat perbedaannya ya. Yang pertama ada hukuman. Jadi hukuman di sini ya membuat anak itu tidak nyaman ya untuk jangka waktu yang panjang ya. Jadi anak itu istilahnya membekas istilahnya ya kalau hukuman ya di hati anak-anak itu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek ya. Kalau konsekuensi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, sedangkan restitusi dia akan menguatkan anak tersebut dalam jangka waktu yang panjang ya. Sebagai contoh lain, kita cari contoh yang lain, yaitu di sini ada murid itu kalau kita diberikan hukuman akan merasa tersakiti ya. Namun apabila kita berikan konsekuensi ya, murid itu akan merasa tidak nyaman dengan konsekuensi yang telah dibuat. Nah, sedangkan restitusi ini memberikan penguatan kepada anak itu dalam menyelesaikan masalahnya ya. Jadi itulah yang dikatakan mengapa sanksi dan atau konsekuensi dari restitusi ini dikatakan identitas yang berhasil atau sukses. Sedangkan hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Oke, selanjutnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, dia bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kasar ya. Sedangkan konsekuensi dia bersifat terencana, sudah disepakati. Jadi bentuk-bentuk konsekuensi ini sudah dibuat oleh pihak sekolah, tentunya terutama untuk gurunya ya, sudah dibuat oleh gurunya tentang konsekuensi anak ya. Nah, sedangkan restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dengan dan secara kolaboratif untuk mencari solusinya sendiri. Jadi restitusi ini lebih ke membuat anak itu bertanggung jawab dan menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang telah ia hadapi. Oke, selanjutnya pelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Oke, ya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan dan keyakinan itu berbeda. Ya, kalau keyakinan ini merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati
disepakati secara universal, jadi orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti sebuah peraturan. Ya, lalu kemudian keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, ya. Dan sedangkan peraturan biasanya itu dibuat oleh guru saja tanpa diminta kesepakatan oleh murid, ya. Jadi mengapa peraturan dan keyakinan itu memang sangat berbeda, ya. Kalau peraturan itu yang menyepakatinya orang yang memperaturan, dan sedangkan keyakinan kelas itu guru dan muridlah yang menyepakati bersama tentang keyakinan kelas tersebut. Oke, nah di sini ada prosedur pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, berhubung di sini kita akan menutup semester 2 dan kita akan menghadapi anak didik baru, ya. Jadi kita diharapkan nanti setiap kelas untuk membuat keyakinan kelas ini, ya. Bagaimana cara kita membuatnya bersama anak? Yang pertama, kita meminta anak itu untuk mencurahkan idenya, ya, mencurahkan ide apa yang harus kita sepakati bersama ketika kita di dalam kelas. Lalu kemudian kita mencatat semua masukannya, lalu menggantikan kalimat negatif ke yang positif, ya. Biasanya kan kalau anak TK pasti bahasanya masih bahasa anak, ya. Jadi kita ubah ke bahasa yang positif, lalu kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas kita. Lalu kemudian kita menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas kita. Nah, lalu keyakinan kelas itu akan kita tempel di dinding kelas kita masing-masing supaya apa? Supaya anak-anak ingat, ya, akan keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi misal kalau seorang anak itu ada yang melanggar, jadi kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Jadi keyakinan kelas dapat diterapkan untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas ini, ya, di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai luhur atau yang ada pada nilai profil belajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada dua contoh, ya, dua contoh tentang kesepakatan kelas. Nah, yang warna hijau, ya, kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu, ya, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Dan yang kelima, harus tertib. Nah, kalau untuk yang warna putih, ini ada kesepakatan kelas, yaitu kami guru dan murid saling menyayangi, ya. Kami murid yang semangat belajar dan kami murid yang peduli terhadap teman-teman. Nah, di antara dua kesepakatan kelas ini, hijau dan putih, kira-kira mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, mungkin yang warna hijau, ya. Oke. Yang kesepakatan kelas yang selama ini kita lakukan. Oke, jadi yang warna hijau, ya, yang termasuk dengan keyakinan kelas. Oke, di sini saya bilang ini merupakan yang kalau warna hijau ini bukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, ya, yaitu yang warna putih. Kenapa sampai yang warna hijau ini bukan keyakinan kelas? Karena yang warna hijau ini masih berupa tata tertib, ya, seperti datang tepat waktu, harus memberi salam, ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, ya, kemudian aktif dalam pembelajaran, ini masih termasuk tata tertib. Nah, yang disebut dengan keyakinan kelas yaitu yang warna putih. Kenapa akan dibilang yang warna putih? Karena di sini ada kata-kata yang mudah diingat, ya, seperti saling menyayangi, semangat, serta peduli dengan teman-teman.
temannya ya. Jadi yang putih inilah yang termasuk dengan keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Pembelajaran yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini saya ada pertanyaan tematik yaitu Ibu Santi, guru kelas B di TK 5 Putri Lahat, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu nama Rasya ya. Jadi di sini beberapa anak telah datang pada Ibu Santi dan mengeluh bahwa Rasya itu sering kali meminta bekal makan mereka dengan paksa, bahkan terkadang mencuri bekal temannya. Nah, sekarang saya bertanya, jika Anda menghadapi situasi-situasi seperti Ibu Santi ini, apakah yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda, kira-kira apa alasan Rasya melakukan hal tersebut? Nanti di sini kita akan dapat jawabannya setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima penguasaan. Ya, di sini kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi di sini kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatannya, rumah, makanan, ya, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Jadi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup ya. Selanjutnya kebutuhan yaitu cinta dan kasih sayang atau rasa diterima ya. Di sini sebagai contoh, seorang anak bilang kayak gini, Ibu guru tidak punya paku hari ini, padahal aku pakai jepit baru. Ya, jadi berarti di sini anak tersebut menginginkan cinta dan kasih sayang yang diberikan oleh gurunya. Jadi anak itu ingin kebutuhan kasih sayang ya dan rasa diterima. Selanjutnya ada kebebasan. Sebagai contoh yaitu anak berkata, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Ya, jadi anak ini bosan dengan pembelajaran yang gurunya sistem ceramah gitu ya. Jadi berarti di sini si anak itu menginginkan kebutuhan kebebasan ya. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan oleh dia itu kurang menarik bagi anak tersebut. Selanjutnya yaitu kesenangan. Nah, di sini anak itu bilang, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersendandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh si anak tersebut yaitu kesenangan, ya. Mungkin ya, dengan dia belajar bernyanyi, belajar sambil bernyanyi tadi, dia bisa betah di dalam kelas. Ya, jadi dia sambil mengerjakan tugas itu sambil bersenandung, sambil bernyanyi, ya. Jadi dia membutuhkan kesenangan dalam hidupnya, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu yang terakhir ada penguasaan. Nah, penguasaan atau power ya. Di sini anak itu berkata, aku sebel gambaranku tidak rapi, tapi malah bu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Nah, jadi di sini anak tersebut menginginkan kebutuhan penguasaan, ya, karena dia tidak ingin guru menunjukkan hal yang menurut dia tidak layak. Jadi hasil dia itu istilahnya tidak bagus. Tapi di sini ibu gurunya tetap menampilkan si anak tersebut ya, karya dari anak tersebut. Jadi dia itu kebutuhan penguasaan. Tadi tentang kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup,
cinta, kasih sayang, dan rasa diterima, ya. Kemudian ada kesenangan, kebebasan, dan yang terakhir ada penguasaan. Jadi konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid saja, ya, namun juga bagi kita sebagai manusia dewasa, ya. Jadi dalam settingan sekolah atau para pendidik, ya, di pendidikan, jadi kita bisa melihat sendiri kira-kira kita ini membutuhkan kebutuhan apa, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Next, selanjutnya yaitu pembelajaran yang kelima, 5 posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol, ya. Jadi menurut Dian Gosen ini terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. Jadi di sini apakah posisi seorang guru itu yang pertama sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, ya, sebagai teman, sebagai monitor atau pemantau, dan sebagai manajer. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu tentang 5 posisi kontrol ini, ya. Apakah ibu semangat? Semangat, ya. Oke, bahas dulu di sini tentang guru itu sebagai penghukum. Jadi di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum ini, dia akan berkata, patuhi aturan saya, ya, atau kamu selalu saja salah, ya, atau ada juga pasti selalu yang terakhir menyelesaikan tugas, ya. Ini kita sering, ya, menghadapi murid apabila ada murid yang terlambat atau menyelesaikan tugasnya lama, ya, pasti kita sering berkata seperti pasti ya kamu yang terakhir mengerjakan tugas, ya. Berarti posisi kontrol guru itu adalah sebagai penghukum, ya. Oke, selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara dengan lebih lembut, ya. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ya, atau bahkan rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dalam posisi membuat merasa bersalah ini, contohnya seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya. Jadi kita bicara seperti itu, ya, anak, ya. Atau berapa kali ibu harus beritahu kamu, ya. Ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu, ya, bahwa sifat kamu itu seperti ini. Nah, jadi di posisi ini, ya, di posisi membuat merasa bersalah ini, murid akan lebih memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, ya. Jadi murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke, selanjutnya ada posisi sebagai teman. Jadi guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid karena posisinya sebagai teman, ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid, ya. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi guru yang di posisi teman ini dia berkata, ya, ayolah bantu, ya, demi ibu, ya. Nah, atau bisa juga dengan ayo ingat tidak bantuan ibu yang selama ini ibu berikan. Nah, itu berarti kita sebagai teman. Atau ya sudah hari ini tidak apa-apa, nanti ibu guru bereskan, tapi besok-besok lihat
dikecewakan dan tidak mau berusaha lagi ya. Terus hal lain yang mungkin akan timbul adalah murid akan bertindak seperti itu hanya ke gurunya saja tanpa ke guru lain ya. Karena dia merasa oh kalau ke guru ini aku lebih diperhatikan, lebih disayang karena posisi guru tersebut sudah sebagai teman ya. Sedangkan guru-guru yang lain tidak berbuat seperti guru yang dianggapnya teman seperti itu ya. Lanjut yaitu posisi pemantau ya. Memantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid ya. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau ini ya, pertanyaan yang diajukan sebagai seorang pemantau itu seperti peraturannya apa ya, atau apa yang telah kamu lakukan ya, atau sanksi atau konsekuensinya apa ya. Jadi di sini seorang pemantau sangat sekali mengandalkan penghitungan atau catatan yang dia ada ya. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol muridnya. Posisi yang terakhir yaitu ada di posisi manajer. Nah, posisi ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid itu untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri ya. Jadi di posisi manajer ini murid akan diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan dia. Jadi di posisi manajer ini lebih ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, jadi di sini guru akan bertanya kembali ya, apabila anak mengalami permasalahan di sini sebagai manajer itu bertanya kembali tentang keyakinan kelas yang telah dia buat di kelasnya. Oke, sebagai contoh ya tadi ya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi itu yang dilakukan guru di posisi manajer ini. Nah, lalu tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita kembali ke posisi teman atau pemantau ya. Kita sendiri, saya juga setelah mempelajari buku ini, saya berpikir oh selama ini ternyata posisi saya ini di teman atau sebagai pemantau untuk murid kita ya. Nah, namun ya perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini ya, seorang guru itu adalah pencapaiannya harus di posisi manajer. Jadi bagaimana kita harus menempatkan posisi kita sebagai guru ini yaitu sebagai manajer, yaitu membuat anak untuk dapat bertanggung jawab ya, serta menemukan solusi atas permasalahannya mereka sendiri ya. Jadi kita harus berusaha, itu PR kita nanti ya, supaya kita ada di posisi yang manajer ini. Oke, pembelajaran selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, jadi bicara tentang segitiga restitusi ini merupakan pembelajaran terakhir kita ya, yaitu segitiga restitusi. Jadi di sini apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya,
juga dapat memperbaiki hubungan, ya. Dengan restitusi juga dapat menuntun, ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini tawaran, ya, bukan paksaan. Jadi restitusi juga mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, ya. Jadi restitusi ini sangat sekali berfokus pada solusi. Jadi di mana anak itu akan menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Nah, ketika kita menghadapi anak yang mengalami permasalahan, ya, dengan temannya atau dengan belajarnya, ya, cara kita menyelesaikan permasalahan anak tersebut yaitu dengan segitiga restitusi ini, ya. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan kepadanya. Jadi itu langkah-langkah kita dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Jadi segitiga restitusi ini bukan kita malah mengejudge anak itu, kalau nih nakal nih ya, mungkin kayak itu ya. Jadi bukan, tapi kita mengikuti langkah-langkah sehingga anak itu dapat bertanggung jawab atas kesalahan dia sendiri. Nah, di sini ada menstabilkan identitas. Jadi maksud menstabilkan identitas ini, ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan, ya, adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di mana anak-anak itu memang sering membuat permasalahan, tapi kesalahan itu atau masalah itu adalah bentuk dari proses pembelajaran dia, ya. Jadi kita sebagai guru itu yang pertama harus menstabilkan identitas dengan cara kita bertanya kepada anak itu bahwa kita bilang tidak ada nak manusia yang sempurna, ya, atau misalnya anak itu tidak mengerjakan PR atau bisa kita bilang ibu guru juga pernah dulu waktu sekolah ibu guru pernah tidak mengerjakan PR. Nah, jadi itulah namanya menstabilkan identitas, bahwa setiap orang itu pernah memiliki kesalahan, ya. Selanjutnya yaitu ada validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku, ya, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi di sini seorang guru untuk memvalidasi tindakan yang salah dapat bertanya kepada peserta didik, yaitu dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, jadi kita tanya alasan anak tersebut kenapa misalkan permasalahan dia itu, ya. Jadi di sini kita menanyakan alasan murid kita tersebut. Lalu yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nah, barulah selanjutnya kita tanyakan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kita buat, ya. Apakah yang dilakukan anak tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Di sini kita menanyakan tentang keyakinan kelas itu, ya. Oke, di sini saya ada praktik, ya, dalam menyelesaikan kasus yang terjadi dengan anak dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Kasusnya yaitu Aisyah, Stefani, dan Anissa sedang bermain bersama. Tiba-tiba Aisyah merebut mainan Stefani, ya, dan Stefani pun marah lalu memukul Aisyah sampai menangis. Anissa yang melihat kejadian tersebut melapor pada bu guru. Nah, di sini saya ada videonya. Ini kasus yang pertama yaitu Aisyah merebut mainan Stefani, dan yang kedua Stefani memukul Aisyah. Maaf, kenapa tidak bisa hadirnya ya? Tidak disebutkan. Atau
Oh ya, di sini saja. Jadi video ini sudah saya upload di YouTube ya, karena video ini juga merupakan tugas saya di modul 1.4, yaitu pada demonstrasi kontekstual. Jadi di sini kami disuruh menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Jadi mohon maaf di sini ada kesalahan. Jadi kita nonton lewat video di YouTube di HP saja ya. Semoga kelihatan. Tadi kata Anissa waktu dengar Aisyah baru mainan Stefani ya? Kenapa menurut saya? Oh mau pinjam ya, kalau pinjam itu memang bagus, tidak apa-apa. Tapi Aisyah masih ingat nggak bagaimana cara meminjam yang benar? Iya, bagus, minta izin. Tapi kalau nggak dikasih, jangan. Iya, jangan memaksa. Pintar Aisyah. Jadi Aisyah lain kali kalau Aisyah pengen pinjam sesuatu sama orang lain, Aisyah harus minta izin dulu ya. Dan nggak boleh berebut lagi, oke? Oke, kalau dulu sayang. Nah, terima kasih ya. Aisyah boleh pergi ke kelas. Yang kedua, Stefani memukul Aisyah. Angka restitusi. Jadi betul dengar Stefani memukul Aisyah ya? Iya. Iya, yang pasti Stefani ada alasannya ya. Kenapa sayang? Karena dia tadi memukul mainan aku. Oh begitu. Berarti menurut Stefani memukul itu bagus tidak? Tidak. Karena Stefani sudah memukul, kira-kira Stefani harus bagaimana? Minta maaf. Selain minta maaf, dan tidak ulangi lagi. Oke, masya Allah pintar. Tapi nanti kalau Aisyah pinjam mainan Stefani lagi, Stefani mau gimana? Oh ya, bareng-bareng kita ya. Dipinjemin ya sayang ya. Oke, masya Allah Stefani pintar sekali. Sekarang guru matanya, maka Stefani mau minta maaf sama Aisyah sekarang. Oke, sekarang boleh Stefani keluar, terus minta maaf sama Aisyah ya. Oke, pas dulu. Oke, terima kasih ya. Jadi tadi tanggapan dari siswa mengenai langkah-langkah segitiga restitusi ini. Jadi di sini anak-anak kita suruh untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai mengenai modul budaya positif ini, tentang budaya positif ya. Sebelumnya kita akan merefleksi ya tentang ilmu yang kita dapat pada hari ini, yaitu dengan pertanyaan ya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Pertanyaan kedua ada perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini ya. Terus peran Amung seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Boleh ibu-ibu merefleksi, silakan memilih salah satu dari pertanyaan yang ada untuk merefleksi kegiatan kita hari ini. Oke, Ibu Sukarni. Kalau menurut saya pembelajaran baru yang saya dapatkan di modul 1.4 ini yaitu tentang segitiga restitusi tadi ya. Oke, segitiga restitusi. Sepertinya bagus sekali dan cocok untuk di pendidikan anak usia dini. Oke. Nah, terima kasih. Oh ya, oke, tentang segitiga restitusi. Baik, yang lain? Apakah ada? Kita merefleksikan kembali, silakan. Boleh. Oke. Yang saya akan jawab adalah nomor 4. Insya Allah saya akan menjadi Among yang keempat, yaitu manajer. Yang Kelima, iya, oke ya. Karena selama ini saya masih menggunakan Among yang sebagai teman. Oke, posisi sebagai teman Iya. ya. Ya, oke, terima kasih. Ya, ada lagi? Iya, sudah ya. Jadi alhamdulillah di sini kita sama-sama
saat awal tahun ajaran baru ya. Oke, selanjutnya adalah penutup. Nah, jadi dalam penerapan program disiplin positif ini ya, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksi diri ya dalam posisi kontrol saat ini ya, serta dapat menjadi among yaitu atau manajer sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, yakni menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Itulah pembahasan saya mengenai penerapan budaya positif ini. Janganlah mudah menyerah. Biar seberat apapun masalah murid, tetaplah menjadi guru yang berpihak kepada murid. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tentang hewan. Nah, tapi sebelum belajar, kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Anak-anak tahu apa itu keyakinan kelas? Tahu. Nah, jadi keyakinan kelas ini merupakan kesepakatan ya kita bersama selama di pembelajaran di dalam kelas, supaya pembelajaran kita ini lebih efektif dan kita dapat membiasakan budaya positif di kelas kita. Oke, siap kita membuat keyakinan kelas? Iya. Oke, pinter. Nah, anak-anak, Bu Guru tanya ya, di sini anak-anak harus berpendapat. Anak-anak harus mengeluarkan ide-ide apa saja untuk keyakinan kelas kita. Kira-kira apa ya keyakinan kelas kita? Boleh setiap kelompok memberikan pendapatnya? Menyiram bunga. Oke, menyiram bunga. Bu Guru tulis dulu ya. Tidak boleh ejek-ejek. Oke, menyiram tanaman. Tidak boleh. Apa lagi? Tidak boleh ejek-ejekan. Iya, tidak boleh ejek-ejekan. Tidak boleh. Tidak boleh
sampai selesai.